Halo, selamat datang kembali di Abang Wrestling. Mari kita review episode SmackDown hari ini. Bakal ada beberapa yang sudah diiklankan ya untuk acara SmackDown on Fox di hari ini, seperti debutnya Matt Riddle, bakal ada episode terbaru dari Firefly Funhouse, ada action atau selebrasi dari AJ Styles dan lain sebagainya. Segmen pertama dibuka dengan selebrasi untuk the new Intercontinental Champion AJ Styles. Jadi AJ Styles mulai masuk, ternyata pas di ring itu Renee mau present itu langsung terlihat kayak lumberjack gitu. Banyak orang-orang mid-carder, wrestler-wrestler yang lain juga, pegulat-pegulat yang lain juga menunggu menonton selebrasi itu kan. Dan gelarnya masih ada di atas meja gitu. Padahal waktu setelah final matchnya itu kan AJ udah pegang gelarnya gitu loh, tapi mau selebrasi lagi aja ya, formalitas itu istilahnya ya. Masuklah AJ, ngomong dan mau diserahin tuh beltnya dari Renee. AJ bilang jangan, no offense Renee, saya nggak mau kamu yang ngasih, kayaknya nggak pantas kalau kamu yang ngasih. Saya mau nyari orang-orang bawah Daniel Bryan yang ngasih dan juga mengucapin selamat atau congratulations. Daniel Bryan akhirnya awalnya nggak mau, tapi dipaksa sama AJ, akhirnya dia mau. Terus dia kayak males gitu loh si Daniel Bryan ya, mau ngikatin gelarnya ke pinggangnya AJ, udah diikatin, ngomongnya sekenanya aja congratulations. Justru AJ bilang enggak gitu, harus tenanan ngomongnya, harus beneran ngomongnya. Dan dia ngomong beneran, congratulations, AJ akan jadi Intercontinental Champion yang luar biasa, yang keren kalau dia mau memberikan challenge atau tantangan kepada yang lain juga untuk menantang gelarnya itu, seperti Drew Gulak, Shorty G dan segala macam dia sebutin gitu kan. Tapi AJ bilang enggak, saya mau cari lawan yang selevel dengan saya katanya. Terus lagi trash talking berdua, keluarlah suara yang ditunggu-tunggu, debut dari original bro Matt Riddle dengan suara bro. Datang Matt Riddle ngomong, AJ Styles bisa jadi the face that runs the place, tapi Matt Riddle bilang dia adalah the bro that runs the show. Matt Riddle menantang AJ untuk Intercontinental Championship match dan iklan. Setelah iklan, announcernya ngumumin kalau ini adalah pertandingan Intercontinental. Langsung aja bilang enggak. Dia nggak pakai sepatu, nggak pakai baju, nggak pakai celana, nggak ada title match. Akhirnya nggak jadi, ini jadi non title match. Gayanya kayak matchnya itu kayak lumberjack, walaupun memang penonton pegulat-pegulat di sampingnya itu nggak ngapa-ngapain juga, cuma nonton doang, tapi kayak berasa lumberjack gitu. Dan Matt Riddle memang sih di debutnya luar biasa, emang sangat menunjukkan dia siapa di episode SmackDown pagi hari ini. AJ juga mainnya kayak support banget si Matt Riddle kan, dan akhirnya finishnya Matt Riddle ngasih finishernya dia, terus AJ dipin dan tuh 2-3 Matt Riddle yang menang. Awalnya pas aku nonton aku langsung kaget, Intercontinental Champion Matt Riddle. Terus aku langsung sadar, oh iya kan non title match. Memang tujuannya dibikin non title match ya biar Matt Riddle bisa menang gitu ya. Dan gitu, dengan begitu Matt Riddle bisa jadi number one contender setelah Daniel Bryan. Di sela-sela match itu kayaknya Daniel Bryan sama Drew Gulak itu kayak deket banget sama Matt Riddle. Kayaknya mau masukin mereka dalam factionnya mereka nih ya. Segmen berikutnya adalah interview Jeff Hardy yang sedikit merefleksi apa yang dia alami di Backlash kemarin, kalah lawan Sheamus. Terus dia ngerasa Sheamus itu jadi seolah-olah sebagai pengingat dia kalau dia dulu pernah melakukan berbagai hal terkait tentang obat-obatan atau alkohol gitu ya. Terus tapi dia mendeskripsikan si Sheamus itu hanya sekedar tukang bully gitu di interviewnya. Segmen berikutnya cukup mengagetkan. Bukan karena ada return, tapi ada match yang sebenarnya match yang biasanya nggak ada di acara besar seperti SmackDown atau Raw ya. Biasanya acara match seperti itu adanya di Superstar atau acara main event.
yaitu si Storty G lawan Mojo Rawley. Aku kira ini akan jadi match filler yang memberikan wadah untuk feud orang lain gitu. Tapi ternyata match ini ya udah match beneran gitu loh. Match si Mojo lawan Storty G, ya udah gitu doang. Terus Storty G menang dengan roll up dan Mojo Rawley kalah. Dan aku gak tahu ini akan lari kemana. Apakah akan jadi sebuah feud low card dari SmackDown atau gimana, nggak tahu juga ya. Tapi dengan TV time yang didapat dari Mojo sama Storty G, pastinya ini kesempatan yang baik untuk mereka, dan mereka juga mungkin ya lumayan lah ya, sekali-sekali kerja. Berikutnya, segmen yang sudah diiklankan dari sejak awal show, yaitu adalah Miz TV. The Miz John Morrison itu akan menginterview si Mandy Rose. Dan awalnya aku menduga dengan adanya Mandy Rose di Miz TV itu kayak mau nge-build up rivalry baru untuk Miz sama John Morrison dengan Otis dan Tucker gitu. Tapi ternyata memang Mandy Rose lebih ngebahas tentang feud-nya dengan Sonya Deville. Dan akhirnya di dalam obrolan, walaupun ada sedikit menyinggung tentang Otis, tapi balik lagi Sonya Deville yang keluar ya. Akhirnya mereka trash talking ya, marah-marah tuh kan. Endingnya ya Sonya Deville mukul Mandy Rose ya berantem. Terus akhirnya Mandy Rose kayak dihalang-halangi sama The Miz untuk mukulin Sonya pergi. Akhirnya terakhir Mandy Rose nampar The Miz. Menurutku feudnya Mandy Rose sama Sonya Deville kayak jadi feudnya woman yang ada di SmackDown. Karena yang lagi feud kan, yang lagi dinaikin si Sasha sama Bayley yang lagi tag team. Nggak ada feud solo, nggak ada pertempuran solo, pertempuran one on one yang ada di SmackDown. Nah, dipakailah si Sonya Deville sama Mandy Rose ini. Segmen berikutnya, Sasha sama Bayley, ada sedikit footage-nya, ada sedikit video dia episode sebelumnya lah. Terus dia keluar, aku kira bakal ada match si tag team tag team woman ya. Tapi ternyata Sasha sama Bayley hanya jadi komentator untuk pertandingan tag team men, yaitu si New Day sama Lucha House Party. Ditonton oleh Shinsuke sama Cesaro di luar ring ya, di luar stage lah pokoknya. Lagi nonton TV gitu. Terus matchnya luar biasa, tapi menurutku dengan komentarinya si Sasha sama Bayley cukup mengganggu kualitas dari match itu. Matchnya bagus banget. Lucha House Party sama New Day itu kan lumayan oke gitu kalau dipasangkan dari sebuah match. Dan aku dapat kabar sebelumnya kan New Day mau di-feudkan sama Forgotten Sons, tapi salah satu member dari Forgotten Sons itu kan lagi ada masalah soal tweet tentang Black Lives Matter ya, yang dia support Donald Trump gitu, yang banyak orang tidak suka sama tweetnya gitu. Jadi akhirnya Forgotten Sons langsung di stopkan dulu sementara, dan untuk sementara New Day akan melawan Cesaro sama Shinsuke. Benar saja, setelah match itu si Shinsuke sama Cesaro ganggu si New Day ya akhirnya. Memang ini memperkuat feud mereka lagi, dan si Cesaro sama Shinsuke pengen title match untuk tag team lawan New Day. Segmen berikutnya ada interview backstage antara Sheamus Sheamus di interview gitu kan, menanggapi apa interview dari Jeff Hardy sebelumnya. Dan dari tengah interview itu Sheamus bilang kalau besok minggu depan di SmackDown bakal ada segmen A Toast to Jeff Hardy. Ini kayak semacam cibiran atau misalnya sindiran untuk Jeff Hardy, memperkuat feud mereka lagi yang belum selesai ya setelah Backlash. Bakal ada lanjut di Extreme Rules. Kemungkinan mungkin di segmen SmackDown berikutnya mereka akan menentukan mereka bakal match lagi dengan stipulation, dengan peraturan yang akan mungkin bisa dibilang antara mereka berdua ini akan menarik untuk disimak di Extreme Rules. Akhirnya segmen terakhir yang ditunggu-tunggu bukan sebuah pertandingan atau match, adalah yang ditunggu-tunggu itu adalah episode terbaru dari Firefly Funhouse yang kayaknya sudah setelah seminggu setelah WrestleMania kalau nggak salah. Nggak ada Money Bank apa WrestleMania, pokoknya udah lama banget ya Firefly Funhouse itu nggak tayang gitu. Ada malam tadi tayang, tadi pagi tayang lumayan, seperti yang diduga si Bray Wyatt ini bakal menghidupkan feud-nya kembali dengan Braun Strowman yang sempat di stop dulu waktu itu.
Mungkin memang WWE cari waktu yang tepat ya, dan mungkin ini saat yang tepat untuk membuild up feud itu kembali. Di tengah-tengah Bray Wyatt biasalah guguyan ala-ala hiburan anak-anak gitu. Ada Braun Strowman yang keluar, bukan masuk ke episode Firefly House, tapi masuk ke atas ring sambil nonton di layar Bray Wyatt lagi ada di Firefly Funhouse-nya, lagi ada di rumahnya gitu. Terus yang menarik banget dari segmen terakhir ini, si Bray Wyatt kembali mengingatkan Braun Strowman masa lalunya yang dulu diawali dengan bergabung bersama tim sama Wyatt Family ya. Diungkit-ungkit lah yang dulu-dulu. Mengungkitnya Bray Wyatt ini luar biasa. Dia mengungkit dengan mengubah karakternya menjadi The Eater of Words. Karakter dia zaman dulu Bray Wyatt, walaupun dengan rambut gimbalnya sekarang, tapi dia udah pakai topi, pakai baju Bray Wyatt yang dulu. Terus ngomongin Braun Strowman, katanya untuk maju ke depan, aku atau kita harus mencoba ambil langkah ke belakang, yaitu dengan dia mengubah gimmicknya menjadi Bray Wyatt di akhir acara SmackDown. Dan SmackDown seru banget itu. Di setengah Bray Wyatt lagi pakai karakter yang lama itu, si Braun Strowman ngelihatnya tuh kayak takut, aneh dan gimana gitu loh, nggak yang seberani biasanya. Terus endingnya luar biasa. Bray Wyatt ngeluarin lanternnya, lenteranya dikeluarin gitu. Terus dia sebelum dia tiup dia bilang, "Run." Menurutku SmackDown episode hari ini sangat menarik ya untuk disimak, karena ada beberapa segmen aja yang mungkin ditunggu-tunggu oleh orang. Yang pertama debutnya Matt Riddle, yang kedua itu adalah episode terbarunya Firefly Funhouse. Jadi kalau mau nonton SmackDown, belum nonton SmackDown episode hari ini, silahkan nonton segmen pertama sama segmen terakhir aja. Karena segmen yang lainnya cuma untuk ngisi waktu luang aja menurutku ya, nggak begitu menarik. Begitu ya. Terima kasih, boleh setuju atau tidak. Terima kasih juga sudah menonton sampai habis. Support untuk subscribe, saya Gilang dari Abang Wrestling.